the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Kali ini kita akan coba untuk membahas suatu materi biologi yang baru lagi untuk kelas 12. Yaitunya kita akan membahas tentang enzim. Nah, materi enzim ini merupakan pokok bahasan dari metabolisme sel. Yang mana metabolisme itu sendiri berasal dari kata metabole. Nah, yang nantinya di sini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitunya anabolisme dan katabolisme. Namun, sebelum kita membahas materi pelajarannya, seperti biasa, kakak akan selalu mengingatkan adik-adik semuanya untuk selalu menjaga kesehatan kita, agar kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ini ataupun virus corona ini. Dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, selalu memakai masker jika ingin pergi keluar, dan hindarilah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Nah, adik-adik semuanya, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa pada kali ini kita akan membahas materi tentang enzim, yaitunya materi yang pokok bahasanya metabolisme. Nah, metabolisme itu kan ada dua, ada namanya katabolisme dan ada anabolismenya, yang mana keduanya itu melibatkan kerja dari enzim. Nah, apa sih itu enzim? Enzim adalah protein katalitik, yang mana di dalam tubuh organisme enzim berperan sebagai biokatalisator. Apa itu maksudnya? Biokatalisator itu adalah dapat mempercepat reaksi-reaksi sebuah biologi. Nah, dia bisa mempercepat laju sebuah reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, dalam reaksi biologi, enzim tidak ikut bereaksi sehingga tidak mempengaruhi keseimbangan dari reaksi ataupun tidak mengubah produk nantinya. Nah, yang mana pada video kali ini yang akan kita bahas adalah komponen enzim dan juga sifat-sifat enzim. Mau tahu bagaimana kelanjutan videonya? Saksikan video berikut ini. Kita akan coba bahas tentang bagian-bagian enzim ataupun dikenal dengan komponen-komponen enzim. Enzim dibedakan menjadi dua macam berdasarkan komponen penyusunnya, yakni enzim sederhana dan enzim kompleks. Apa itu enzim sederhana? Nah, enzim sederhana ini hanya terdiri atas protein saja. Sedangkan enzim yang kompleks atau disebut juga dengan enzim konjugasi atau holoenzim terdiri atas komponen-komponen yang lainnya. Apa saja komponen-komponen dari enzim kompleks ini? Pertama, ada namanya komponen protein atau apoenzim, yaitunya dia bersifat termolabil. Namanya ada termo. Termo itu adalah panas, dan labil ini dia bisa berganti-ganti. Maksudnya di sini adalah termolabil itu dia tidak tahan panas sehingga mudah untuk terjadinya terdenaturasi atau gampang terjadinya kerusakan. Kenapa demikian? Karena tadi dia tidak tahan terhadap panas. Nah, yang kedua ada komponen yang non-proteinnya. Kalau tadi komponen protein sifatnya termolabil. Nah, kalau yang komponen protein ini disebut juga dengan gugus prostetik atau disebut dengan termostatik.
stabil. Nah, gugus prostetik ini kalau kita lihat pada gambar sebuah enzim, dia ada bagian di belakangnya. Nanti kita tengok gambar-gambarnya bagaimana bentuk dari gugus prostetik ini. Nah, gugus prostetik bersifat sebagai termostabil. Apa itu? Yaitunya tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim dan kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik. Contohnya adalah vitamin, NADH, dan koenzim A. Sedangkan kofaktornya berupa senyawa logam atau anorganik. Contohnya ion-ion logam seperti Zn2+, Cu2+, Mn2+, dan Fe2+. Namun ada lagi yang lainnya, yaitunya K+ dan Na+. Itu dia komponen-komponen dari enzim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Enzim ini ternyata ada juga sifat-sifatnya, yaitunya pertama, dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu tinggi, enzim akan mengalami yang namanya denaturasi atau kerusakan. Sedangkan pada suhu yang rendah, kerja enzim ini akan terhambat. Nah, jadi di sini jika suhunya terlalu tinggi maka akan rusak. Contohnya ketika suhu badan kita terlalu panas, nanti kita akan menjadi letih atau lesu. Nah, kedua, sifatnya adalah bekerja secara spesifik, yakni hanya dapat bekerja pada satu substrat saja. Di sini dikatakan enzim itu merupakan suatu hal yang sangat setia, yaitunya satu enzim hanya untuk satu substrat saja. Contohnya, enzim maltase hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Sifat enzim yang ketiga adalah bekerja secara bolak-balik atau disebut dengan reversibel. Artinya, enzim dapat mengkatalisis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun sebaliknya, mengkatalisis penyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa-senyawa semula. Makanya tadi dikatakan sebagai enzim kerja secara bolak-balik. Sifat yang keempat adalah diperlukan dalam jumlah yang sedikit, karena dia tadi bisa mempercepat laju sebuah reaksi. Makanya tidak begitu banyak enzim ini yang dilakukan atau yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Kemudian sifat yang kelimanya adalah dapat bereaksi dengan substrat basa ataupun asam. Yang keenam, dapat berupa koloid. Yang ketujuh, dapat digunakan berulang-ulang kali. Nah, jadi enzim itu bisa digunakan untuk beberapa kali kerjanya. Makanya dikatakan bisa dikerjakan atau bisa digunakan untuk beberapa kali. Nah, selain itu, ada juga sifat enzim ini sebagai biokatalisator seperti pengertiannya tadi, yaitunya dapat mempercepat laju sebuah reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, itu dia beberapa sifat-sifat dari enzim. Adik-adik semuanya, itu dulu materi kita pada video kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini terus berkembang menjadi channel-channel yang lebih populer lagi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya
agar mereka tahu juga apa yang sudah kita ketahui. Nah, terakhir kakak ingatkan lagi kepada adik-adik semuanya untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, selalu memakai masker, dan hindarilah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.